Tahun 2013 merupakan tahun yang paling berat bagi pasangan suami istri Agus Santoso dan Eni Yuliati. Bagaimana tidak, di tahun itulah pasangan yang berasal dari Bondowoso, Jawa Timur harus rela kehilangan Galau Wahyu Utama, 19 tahun, yang merupakan anak sematawayang mereka. Galau adalah mahasiswa semester 2 pendidikan bahasa Inggris di salah satu universitas di Jember. Sebagai anak satu-satunya, sudah barang tentu Galau sangat dekat dengan kedua orang tuanya, terutama Eni sang ibu. Karena jarak rumah ke kampus yang tidak terlalu jauh, maka Galau memilih untuk tidak kos. Dan untuk memudahkan transportasi, maka ia dibelikan sebuah mobil Honda Jazz. Selain itu, Galau juga menggunakan rumah pamannya Suwono yang terletak di Jalan Raden Patah untuk beristirahat di sela waktu kuliahnya. Sang paman yang tinggal di Sidoarjo berencana untuk menjual rumah tersebut, sehingga dia menitipkan kunci jika sewaktu-waktu ada calon pembeli yang berminat melihat rumah itu. Minggu 24 Februari 2013, Galau sempat mengantar sang bunda ke Terminal Tawang Alun, Jember untuk berangkat ke Surabaya guna mengurus keperluan administrasinya sebagai perawat. Eni tak menyangka bahwa itu adalah kali terakhir dia bertemu sang anak. Senin 25 Februari 2013, Eni masih sempat memberitahu putranya bahwa dia akan langsung pulang ke Bondowoso setelah urusannya selesai. SMS yang dikirimnya masih mendapat respon dari Galau. Namun pada petang hari saat Eni sampai di rumah, dia tidak menjumpai sang anak. Kabar terakhir yang diterima kalau Galau menemui calon pembeli yang berminat dengan rumah pamannya. Eni dan suami mulai gelisah karena HP Galau tidak bisa dihubungi. Dan bukan kebiasaan Galau untuk pulang terlambat tanpa ada kabar. Akhirnya pukul 10 malam pasangan suami istri itu memutuskan untuk menyusul Galau. Sampai di rumah Suwono mereka mendapati rumah dalam keadaan gelap, pintu dan pagar tidak terkunci. Hanya tas Galau yang mereka temukan. Mereka pun berkeliling mencari Galau tapi hasilnya nihil. Karena hari sudah larut malam maka pencarian dihentikan. Keesokan harinya mereka kembali mencari Galau. Mereka berharap bisa menemukan Galau di kampus, namun pencarian pun kembali nihil. Sasaran pencarian pun diubah. Semula mereka berusaha mencari ke tempat tongkrongan yang mungkin biasa Galau main. Sekarang mereka menyasar rumah sakit, barangkali ada korban kecelakaan yang belum bertemu keluarganya. Dan benar saja, di rumah sakit Dr. Subandi mereka diberitahu bahwa ada jasad pemuda yang diduga korban pembunuhan yang ditemukan di lahan kosong di komplek perumahan Jalan Muhammad Yamin. Jenazah tersebut ditemukan oleh Halili, seorang pencari bekicot pada Selasa dini hari, tanggal 26 Februari 2013. Saat ditemukan, korban dalam keadaan tangan terikat ke belakang, lidah terjulur dan mengalami luka bakar 90%. Dari sisa baju yang dikenakan, Eni dan Agus meyakini bahwa jenazah tersebut adalah Galau anak mereka. Hasil pemeriksaan pun memperkuat dugaan mereka. Galau sudah menjadi korban pembunuhan. Lalu siapa yang tega melakukan pembunuhan keji ini? Dari hasil penyelidikan polisi diduga kuat Galau adalah korban perampokan disertai pembunuhan. Sejumlah barang berharga yaitu 1 unit Honda Jazz dengan nomor polisi P1351DE, 1 buah laptop, 2 buah handphone, dan sejumlah uang tunai raib. Namun penyidikan polisi menemui jalan buntu karena minimnya saksi dan bukti yang ditemukan. Hanya saja diduga pelakunya adalah 2 orang pria yang berminat membeli rumah Suwono. Hal ini diperkuat dari keterangan tetangga rumah yang melihat Galau menerima 2 orang tamu sebelum menghilang. Pelaku pembunuhan Galau pun menjadi misteri hingga hampir 10 tahun kemudian. Namun seperti kata pepatah, sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Tak ada kejahatan yang sempurna.
Pada awal tahun 2022, sebuah Honda Jazz mengalami kecelakaan di salah satu kecamatan di Jember. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa mobil tersebut tidak punya surat-surat yang lengkap. Setelah didalami oleh polisi, diketahui bahwa mobil tersebut adalah hasil gadai dari seseorang bernama ARH, 33 tahun, warga Jelbuk, Jember. Dan diketahui juga bahwa mobil tersebut pernah dimiliki oleh Galuh Wahyu Utama. Akhirnya setelah 9 tahun ada titik terang. ARH pun diburu dan berhasil ditemukan di daerah Bali sebagai seorang tukang pijat. Lalu siapakah ARH? ARH adalah seorang pemuda berusia 23 tahun di tahun 2013. Menurut informasi, ARH adalah mahasiswa DO di universitas yang sama dengan Galuh, tetapi berbeda fakultas. Saat itu ia sedang berpacaran dengan anak seorang pejabat di Jember. Karena statusnya sebagai seorang mahasiswa DO, dia butuh mobil untuk meningkatkan gengsi di depan calon mertuanya. ARH dan Galuh sebenarnya tidak saling kenal. Lalu bagaimana ARH bisa mengetahui Galuh? Ada dua versi cerita tentang pertemuan Galuh dan ARH. Versi pertama, sebagai mahasiswa DO, ARH sering nongkrong di kampus dan kemolekan mobil yang dipakai Galuh menarik perhatiannya. Dia berpikir mobil itu cocok jika dipamerkan ke calon mertuanya. Kemudian dia pun boleh mengintai dan membuntuti Galuh untuk menyusun strategi bagaimana cara mendapatkan mobil itu. Pada saat membuntuti sampai rumah Suwono itulah ARH melihat ada tulisan rumah dijual dan mendapatkan nomor telepon yang bisa dihubungi. ARH pun berpura-pura tertarik dengan rumah tersebut. Versi kedua, karena butuh mobil untuk dipamerkan ke calon mertua, ARH berniat untuk melakukan perampokan. Dia menyasar target orang yang menjual rumah. Biasanya orang yang akan menjual rumah pasti orang kaya, pikirnya. Dia pun mencari rumah yang akan dijual dan menemukan rumah Suwono. Usai mendapatkan nomor telepon, ARH menghubungi nomor tersebut dan membuat janji untuk melihat rumah. Untuk membantu aksinya, ARH mengajak teman SMP-nya, MR yang kala itu berusia 20 tahun, warga Arjasa, Jember. Mereka pun datang ke rumah Suwono dan ditemui oleh Galuh. Kepada Galuh, mereka mengaku bahwa bos mereka menyuruh untuk mencarikan rumah. Usai melihat-lihat rumah, mereka mengajak Galuh untuk bertemu dengan sang bos. Mereka pun pergi bertiga dengan mengendarai mobil Galuh. Di tengah perjalanan, ARH yang duduk di belakang Galuh mencekik leher Galuh, sedangkan MR yang duduk di samping Galuh memegangi tangan dan kaki Galuh. Setelah Galuh tewas, mereka membawa dan membakar Galuh di sebuah lahan kosong di perumahan Jalan Muhammad Yamin. Penemuan jasad Galuh oleh Holili pada tanggal 26 Februari 2013 dini hari pun menggemparkan Jember. Namun sayangnya polisi tidak bisa langsung menangkap pelaku karena minimnya saksi dan bukti yang ditemukan. Usai kejadian itu, ARH membawa mobil Galuh ke rumahnya. Para tetangga sebenarnya curiga mengenai kepemilikan mobil tersebut. Namun ARH mengatakan bahwa mobil tersebut dibelinya dari uang hasil beternak ayam dan bekerja di rental mobil. Sampai 8 bulan mobil itu hanya disimpan di sebuah gubuk dan ditutupi selimut. Setelah dirasa aman, kemudian ARH mengganti warna mobil tersebut menjadi putih menggunakan cutting stiker dan mengganti plat nomornya dengan plat nomor palsu. Keinginannya untuk memamerkan sebuah mobil pada calon mertua terwujud sudah. Tak berapa lama kemudian, tepatnya di tahun 2014, ia pun berhasil menikahi gadis pujaan hatinya. Karena menikahi putri seorang pejabat, resepsi pernikahan pun digelar dengan mewah, bahkan dihadiri oleh Bupati Jember kala itu. Bisa dibayangkan bahwa untuk mengadakan resepsi tersebut tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai pengantin laki-laki, tentunya ARH pun ikut menanggung biaya resepsi. Untuk menutupi biaya resepsi, mobil Honda Jazz pun digadaikan senilai 35 juta
dan ditambahi dengan sertifikat tanah, ARH bisa mengantongi uang 40 juta. Namun semakin hari kondisi keuangan ARH semakin terdesak. Dengan meminjam uang sang istri, ARH memutuskan merantau ke Bali untuk bekerja. Di Bali dia bekerja serabutan, pekerjaan apa saja dia lakoni. Terakhir dia bekerja sebagai tukang pijat. Keterampilan memijat ini dia dapatkan dari kursus. Pada tahun 2015, ARH mendapatkan telepon dari istrinya bahwa ia akan mengajukan gugatan cerai karena desakan dari orang tua. Mahligai rumah tangga yang dia rajut dengan mengorbankan nyawa galau kandas sudah. Sejak saat itulah, ARH tidak pernah pulang ke Jember hingga akhirnya ditangkap. Sebelum ditangkap, sebenarnya ARH berencana untuk menikah dengan kekasih barunya. Namun rencana berantakan karena dia keburu tertangkap. Pelaku MR ditangkap di kediamannya di daerah Arjasa, Jember. Kini keduanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 339 KUHP, dan pasal 365 ayat 4 KUHP dengan tuntutan maksimal hukuman mati atau kurungan selama 20 tahun. Meskipun dengan tertangkapnya pelaku tidak akan bisa mengembalikan galau, namun setidaknya bisa memberikan rasa keadilan terhadap keluarga korban. Dan semoga galau tenang di alamnya. Dari kisah ini kita belajar, jangan pernah mengorbankan orang lain hanya demi kebahagiaan kita sendiri. Terima kasih telah menyimak ceritaku dan sampai jumpa di cerita lainnya.